Ya, mungkin yang kita bisa yang kita saat ini coba lakukan adalah masing-masing anggota konsorsium memberikan effort dan expertise terbaiknya. Kebetulan di antara anggota konsorsium lainnya yang core bisnisnya adalah kawasan industri adalah KIW. Ya. Kebetulan juga kita mungkin akan menambah porsi injeksi modal ke KITB karena memang ada PMN ya, penyertaan modal negara yang memang dikhususkan untuk KITB. Kemungkinan share kita akan bertambah dan kita anggap ini sebagai amanah baru, sebagai tantangan baru untuk bisa lebih memberikan value added bagi Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya. Karena bangkitan-bangkitan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh sebuah kawasan industri, nggak hanya PAD saja, tapi juga mengentaskan unemployment, kemudian menimbulkan peluang-peluang bisnis baru kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk memberi semangat untuk membangun harapan bagi Jawa Tengah di tahun 2022. Nah, saya sekarang sudah bersama dengan Bapak Ahmad Fauzi Nur, Sarjana Ekonomi, Magister Bisnis. Beliau adalah Direktur PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma atau yang disingkat KIW. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah Pak Bambang. Ya. Tetap semangat. Alhamdulillah. Ini memang luar biasa ini pandemi COVID, rasanya tanda-tandanya sudah mulai sangat melandai. Mudah-mudahan sekarang giliran pertumbuhan ekonominya yang bangkit. Amin. Amin. Nah, Pak Fauzi, ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2021 kan sudah mulai membaik. Nah, bagaimana perkiraan Bapak mengenai tahun depan, tahun 2022? Ya, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang 2021 ini dibanding dengan 2020 ketika terjadi pandemi ya, awal pandemi ini memang membaik, alhamdulillah. Program vaksinasi oleh pemerintah di semua level membuahkan hasil dan seiring juga dengan kesadaran masyarakat dengan atas protokol kesehatan yang makin membaik, itu juga sangat kondusif ya, sehingga ya parameter kesehatan itu membaik dan keyakinan investor mulai pulih kembali, tidak hanya kepada Indonesia tapi di seluruh dunia. Roda perekonomian mulai bergerak lagi dan saatnya kita mempersiapkan diri. Nah, 2022 kalau misalnya kita benchmark dengan kondisi sekarang 2021, ada harapan akan membaik, lebih baik dari 2021 gitu ya. Karena kalau 2020 itu yang semula datang berkunjung secara fisik itu terdelay ataupun terhenti sementara, tapi begitu masuk 2021 mulai ada kunjungan, kemudian site visit oleh beberapa investor baik domestik maupun asing, dan 2022 harusnya kami percaya dan confidence akan jauh lebih baik. Dan semoga roda perekonomian bisa berputar kembali seperti sebelum pandemi, meskipun memang tidak langsung otomatis sama 100%. Saya pikir 2022 penuh dengan harapan, penuh dengan optimisme
dibanding tahun ini, Pak Bambang? Nah, khusus untuk KIW, Pak, apakah ada perencanaan khusus menyongsong tahun 2022 ini? Ya, kalau di KIW sendiri, kami memang mulai tahun ini mendapat penugasan sebenarnya sejak tahun 2019 akhir ya. Ada Perpres 79 tahun 2019 tentang kawasan industri Brebes, di samping ada Kendal dan Borobudur. Lalu kemudian juga ada Perpres 109 tahun 2020 terkait dengan kawasan industri terpadu Batang, gitu kan. Dan di saat yang bersamaan kami juga diberikan amanah berupa penyertaan modal negara yang lumayan signifikan dibanding dengan size KIW saat ini dan diperuntukkan untuk KIT Batang. Dan semua terjadi saat bersamaan dan harus dimulai saat ini juga. Artinya apa? Artinya perencanaan 2022 dari PT KIW itu tidak lepas dari tadi dua penugasan tadi yang bersifat PSN, Proyek Strategis Nasional, dan PMN tadi. Yang akan kita rancang adalah kita akan melanjutkan proses transformasi bisnis yang sudah memasuki tahun keempat, Pak Bambang. Ya, kita mulai sejak 2018. 3 strategi yang sudah kita dan sedang kita jalankan, pertama intensifikasi, kemudian ekstensifikasi dan diversifikasi, ini sudah on the track. Ya. Kita sudah mulai melihat hasilnya, contoh intensifikasi, kita menggarap semua ekosistem bisnis yang ada di kawasan industri Wijaya Kusuma. Gitu ya. Per hari ini ada 114 tenan, di mana 40% itu adalah asing, ya, penanaman modal asing, dan trennya akan meningkat porsinya nih, kalau yang di KIW Semarang sendiri. Seiring dengan meningkatnya minat dan kepercayaan investor untuk masuk ke Indonesia, terutama KIW. Nah, itu intensifikasi. Kemudian 2, strategi diversifikasi, ini juga sudah dijalankan dengan sangat baik oleh anak perusahaan kami, PT Putra Wijaya Kusuma Sakti, PWS, dengan membuka bisnis line dan menjalankan bisnis line baru seperti trading, logistik, ya, kemudian konstruksi, dan semua supporting bisnis yang ada di atas kawasan industri. Yang ketiga, ekstensifikasi, strategi ekstensifikasi. Ini juga udah inline dengan adanya ya penugasan KI Brebes, kemudian KIT Batang. Ini kan ekstensifikasi sebenarnya. Dan ini inline dengan program pemerintah, sehingga pembukaan kawasan baru, baik Brebes maupun Batang yang notabene size-nya itu berbelas-belas kali lipat dari yang KIW existing. Menurut kami ini adalah tantangan sekaligus amanah ya dari pemerintah yang kami harus jalankan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh dengan kehati-hatian. Ya. Seperti itu Pak Bambang. Jadi melanjutkan transformasi bisnis tahun keempat dan kita fokus kepada itu. Nanti sebelum kita bicara tentang kawasan industri terpadu Batang dan kawasan industri Brebes, saya mau tanya untuk kawasan industri Wijaya Kusuma, ini kan lahannya kira-kira 250 hektar, Pak ya. Itu sudah berapa yang terpakai sampai saat ini? Saat ini kami masih ada sekitar 65 hektar, Pak, yang akan kami kembangkan. Dan ya setelah dilakukan pematangan yang dalam progres saat ini, kita sebenarnya sudah menyusun highest base use atau HBU yang dilakukan 2 tahun yang lalu, dan kami akan lakukan lagi tahun ini, yang tujuannya adalah memastikan value apa, bentuk apa, format apa yang paling memberikan value paling tinggi bagi perusahaan. Artinya kalau selama ini kita mungkin fokus ke industrial function ya, nanti ke depannya 65 hektar itu tidak hanya industrial, tapi mixed use dengan residensial dan juga komersial. Gitu. Artinya kalau misalnya selama ini kawasan industri
ya pasti akan tetap menjadi portofolio terbesar kami. Ya. Tapi sumber recurring income itu juga nggak boleh kita lupakan dari sisi residensial dan komersial. Contohnya seperti apa ya? Kalau residensial mungkin kita bisa wujudkan dalam bentuk pembentukan perumahan ataupun apa namanya tempat tinggal dengan segala segmen gitu ya, yang menunjang recurring income. Dan yang paling penting juga komersial, artinya kalau kita membuat semacam gedung serbaguna, training center, perkantoran yang akan menghasilkan pendapatan yang berulang atau recurring income, itu yang kita fokuskan. Seberapa besar porsinya ini sedang dikaji ulang, karena before and after pandemi COVID-19, kondisinya nggak terlalu sama-sama banget gitu ya. Ini ada adjustment gitu ya. Kita melakukan HBU itu atau highest best use analysis itu 2 tahun yang lalu Pak Bambang. Artinya hari ini dengan 2 tahun yang lalu ya pasti ada inilah apa slightly different lah. Kondisi pandemi dan kondisi perekonomian global. Demikian Pak Bambang. Nah, tadi ada residensial, kemudian komersial. Komersial itu apa, termasuk perkantoran atau apa, Pak? Iya, termasuk perkantoran, karena kita sadar bahwa dalam satu ekosistem kawasan industri, tidak hanya faktor produksi berupa pabrik ataupun gudang saja yang ada, tapi juga manajemen butuh space yang memang kondusif, yang memang proper lah ibaratnya. Sehingga semacam meeting room, kemudian kantor untuk manajemen, untuk level manajemen ke atas. Saya pikir tempatnya mungkin ya berbeda lah dengan tempat produksi gitu ya, pabrik ataupun gudang seperti itu. Nah, ini yang kita coba tangkap. Artinya kalau misalnya dari sisi permintaan, kita pasti akan kaji terus, Pak Bambang. Jadi namanya bisnis itu kan nggak boleh nice to have gitu kan. Saya punya ini, saya punya itu, tapi sebenarnya nggak ada pasarnya, ngapain gitu ya. Nah ini yang kita harus kaji betul-betul, tapi yang jelas hasil HBU 2 tahun yang lalu itu sudah mengarah ke sana, dan kita validasi lagi tahun ini. Mudah-mudahan konsepnya akan kita segera rilis dan kita segera implementasikan. Karena 65 hektar tidak bisa menunggu, investor itu udah berminat masuk. Perkiraan 65 hektar ini bisa selesai 1 tahun, 2 tahun? Untuk pematangan harus selesai ya, secepat mungkin ya. Tapi kalau terjual, sekali lagi, kalau asumsinya itu semua lahan yang akan kita jual, ya rata-rata misalnya 10 hektar per tahun, ya less than 5 years habis, Pak. Tapi kan model bisnisnya berbeda dengan sebelumnya, Pak. Tidak 65 hektarnya akan kita jual sebagai kafling industri siap pakai, kan. Kenapa? Kalau kita jual semua, ibaratnya habis ya, sumber revenue perusahaan dari mana gitu kan. Nah, kontinuitas dan apa namanya keberlangsungan bisnis ini tetap kita perhatikan, Pak. Ya. Baik, tapi kan KIW punya lahan baru yang kawasan industri terpadu Batang ini potensinya luar biasa, belum lagi Brebes. Bisa diceritakan yang Batang, Pak? Ya kalau Batang sebenarnya bukan hanya KIW, Pak Bambang, tapi kita konsorsium ya, ada PT KITB, PT Kawasan Industri Terpadu Batang. Itu konsorsium antara KIW 30% share kita saat ini. Kemudian ada PT PP Persero, ada 35%, kemudian PTPN 9, 25%, serta Perusda Batang, 10% per hari ini. Nah, ini memang satu proyek pemerintah yang fully supported by government. Gitu. Semua level pemerintah, baik Pemprov maupun Pemkab Batang itu sendiri. Dan kita memang optimis bahwa KITB ini mampu menarik minat investor dalam dan luar negeri. Gitu ya. Sampai untuk pemasarannya dan supportnya ini hampir semua kementerian lembaga ikut turun, mulai BPKPM sebagai inisiator, kemudian juga kita memasarkan, lalu ada PUPR yang membangun infrastruktur jalan, gitu kan, bendungan dan lain-lain, Kementerian BUMN, perindustrian,
SDM dan semua, hampir semuanya. Ya. Kemenko Maritim, perekonomian. Saya pikir ini sinyal yang sangat positif bagi perkembangan KITB dalam hal ini sebagai proyek pemerintah, Pak, di mana sinergi ini bukan hanya terjadi di sesama perusahaan BUMN dan perusahaan batang, tapi juga sinergi yang terjadi antara kementerian lembaga. Gitu. Ya. Jadi bukannya sebagai corporate action saja, tapi ini adalah shareholder action. Semua kementerian lembaga, semua unsur pemerintah terlibat, dan kita betul-betul jaga dan jalankan amanah ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kalau melihat proporsi share-nya itu kan kelihatan bahwa andalan manajemennya ada pada KIW, Pak. Karena yang lain kan tidak punya pengalaman itu. Ya, mungkin yang kita bisa yang kita saat ini coba lakukan adalah masing-masing anggota konsorsium memberikan effort dan expertise terbaiknya. Kebetulan di antara anggota konsorsium lainnya yang core bisnisnya adalah kawasan industri adalah KIW. Ya. Kebetulan juga kita mungkin akan menambah porsi injeksi modal ke KITB karena memang ada PMN, penyertaan modal negara yang memang dikhususkan untuk KITB. Kemungkinan share kita akan bertambah dan kita anggap ini sebagai amanah baru, sebagai tantangan baru untuk bisa lebih memberikan value added bagi Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya. Karena bangkitan-bangkitan ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh sebuah kawasan industri, nggak hanya PAD saja, tapi juga mengentaskan unemployment, kemudian menimbulkan peluang-peluang bisnis baru kan di sekitarnya seperti itu. Nah, khusus untuk menyuntik KITB ini, berapa Pak PMN penyertaan modal negara yang diberikan pada KIW? Kemarin 977 miliar Pak, sesuai dengan Undang-Undang 9 tahun 2020 ya, tentang APBN tahun anggaran 2021. Dan dalam pengelolaannya kami juga bekerja sama dengan BPKP Jawa Tengah untuk memastikan semua proses berjalan dengan GCG, aspek GCG dan comply. Insya Allah kita akan laksanakan amanah ini dengan sebaik mungkin. Tadi dikatakan oleh Pak Fauzi, ini proporsi share-nya bisa naik KIW. Kira-kira bisa sampai berapa, Pak? Mungkin ini proses yang masih berlangsung, Pak Bambang. Artinya ada tahapan-tahapan ya yang kami harus lalui bersama-sama dengan anggota konsorsium lain. Mungkin pasti lebih tinggi dari 30% ya. Nanti hasilnya persisnya berapa setelah proses itu selesai mungkin Pak, karena memang ada proses perhitungan ulang yang dilakukan bersama-sama nanti Pak. Karena kan kita juga belum tahu dari PP ataupun VTPN 9 ataupun Perusahaan Batang apakah akan ikut menambahkan injeksi seberapa besar kita belum tahu. KITB ini kawasan industri terpadu Batang kalau tidak salah 400 hektar Pak ya? Kalau di konsepnya adalah sekaligus di master plan-nya sebenarnya 4.300 hektar, Pak. 4.300. Oh, terbagi atas 3 klaster, Pak Bambang. Klaster pertama 3.100, klaster kedua 800, klaster ketiga 400 hektar. Yang dikembangkan pertama kali adalah di klaster 1. Lebih fokus lagi adalah di fase 1-nya, Pak, 450 hektar. Jadi kalau Bambang dari Jakarta ke Semarang, itu bisa ngelihat tuh di sebelah kiri di kilometer 372 itu dia 450 hektar pertama. Fase berikutnya dikondisikan
dan disesuaikan dengan program pemerintah, terutama juga termasuk PUPR, termasuk dalam hal ini pembangunan jalan primernya, kemudian di kementerian lembaga terkait juga kita harapkan juga mensupport. Karena saat ini memang 2020-2021 fokusnya di 450 hektar di klaster 1, Pak. Ya, itu yang klaster 1 ini sampai saat ini progresnya sudah seperti apa, Pak? Dan kapan mulai tenan-tenan itu sudah pada mulai masuk? Kalau klaster 1 itu kan 3.100. Dari 3.100 itu fase 1 ya pas 50. Kalau cut and fill, pematangan lahan itu udah 100%, Pak. Tinggal pembangunan infrastruktur penunjang gitu ya. Ada ducting untuk saluran air, IPAL, gas, listrik, internet, segala macam. Itu masih in progress. Kemudian marketing gallery sudah ada di sana. Soon coming, mungkin kayak fasos, mungkin masjid, mungkin beberapa infrastruktur penunjang, dan juga berproses adalah asrama, semacam asrama ya, gedung residensial untuk para pekerja. Itu sedang disiapkan juga. Dan kalau misalnya tenan, kemarin ada salah satu tenan yang berprakontrak KCC Glass Indonesia, kemudian ada sekitar 5 lebih yang in progress dan coming soon, insya Allah, untuk berprakontrak dengan KITB. Artinya tahun 2022 ini sudah mulai ada, Pak ya? Sudah, insya Allah. Nah, KITB ini kan luar biasa ya, fasilitasnya sangat lengkap ya, dan kemudahan-kemudahannya juga luar biasa karena tanahnya milik pemerintah lah ya, milik BUMN. Nah, ini apakah tidak membuat persaingannya menjadi tidak imbang? Itu menyebabkan misalnya yang nanti perkembangan Brebes dan sebagainya terhambat karena mereka akan masuk ke Batang dulu. Gimana, Pak? Saya pikir ini memang nggak bisa dilepaskan dengan realitas sekarang, Pak. Artinya banyak program pembangunan yang penting, dan ini memang domain pemerintah ya. Kalau misalnya membandingkan antara program pemerintah yang A, yang B, yang C, dan saya pikir memang untuk kondisi saat ini yang sedang terjadi di Batang dan memang sudah terjadi adalah diperlukan percepatan untuk mencari atau menangkap peluang investor yang masuk ke Indonesia, yang akan masuk ke Indonesia, seperti itu. Kalau dilihat nanti ada persaingan ataupun ada tadi Bapak sebut, nanti anggapannya gimana nih yang lain? Saya pikir masing-masing punya keunggulan, Pak. Punya keunggulan yang dan karakter yang tidak dimiliki satu sama lain gitu ya. Saya ambil contoh misalnya, selain kawasan industri juga di Indonesia ini ada beberapa KEK misalnya, kawasan ekonomi khusus. Nah, saya pikir itu kan keunggulan-keunggulan juga gitu. Artinya KITB is not the only one yang ibaratnya mendapatkan support. Semua saya pikir mendapatkan support dari pemerintah. Iyalah Pak, menunjang investasi masuk ke Indonesia masa nggak disupport gitu ya. Ya mungkin kalau case KITB ini memang karena memang ini tadi Pak saya sebut kolaborasinya luar biasa Pak. Ya, dengan sinergi BUMN, ada sinergi kementerian lembaga juga. Ya ini yang boleh dibilang menjadi pusat perhatian lah. Dan memang juga insentif yang disiapkan juga lumayan bagus untuk investor. Saya pikir ini menjadi motivasi harusnya Pak Bambang di semua pemain kawasan industri bahwa oke, yang sana dapat punya keunggulan A, B, C, ya why don't we have X, Y, Z gitu loh. Jadi saya pikir ini kompetisi kita berlomba-lomba nih Pak. Dan yang dimanjakan pada akhirnya adalah investornya nggak? Investor, ya. Kalau
PT A, kawasan industri A memprovide A, B, C, ya kawasan industri B, ya kita nggak mau kalah, kita tawarkan X, Y, Z gitu kan, yang C dan seterusnya, sehingga investor yang mau masuk ke Indonesia, kok bagus-bagus ya pilihannya, gitu. Nah, tinggal nanti si investor yang akan memilih. Seperti itu Pak Bambang. Ya, ini memang luar biasa menurut saya peran KIW ini sebagai kapten ya yang akan membagi bola gitu ya. Nah, ini sekarang kita kaitkan dengan kawasan industri Brebes, Pak. Saya mendengar agak agak pelan atau agak terhambat gitu. Apakah ini ada hubungannya dengan karena ada KITB itu, Pak, Batang? Sebenarnya ini Pak, tadi Pak kembali ke prioritas yang saat ini dilakukan oleh stakeholder, Pak. Kalau dilihat dari kondisi di lapangan, misalnya Brebes, statusnya memang harus ada persiapan yang lebih berjenjang gitu ya. Kalau KIT Batang, lahannya memang sudah under kontrol pemerintah dalam hal ini KTP 9. Dan saya pikir tidak juga sih kalau misalnya dianggap KI Brebes ini lebih lambat atau apa. Semuanya masih berproses. Status KI Brebes di Perpres 79 tahun 2019 masih on, Pak. KI Brebes di RPJMN Bappenas 2019-2023 masih on. Dan kami pun masih ada penugasan dari pemegang saham sesuai RUPS untuk membangun dan mengelola KI Brebes. Meskipun di saat yang bersamaan kami juga diminta untuk bersama-sama konsorsium membangun dan mengelola KIT Batang. Artinya KI Brebes masih on. Nah, memang kajiannya ini sedikit berubah secara feasibility study karena ya tadi Pak, waktu di awal kita bikin kajian belum ada KIT Batang, gitu ya. Dan yang kedua belum terjadi pandemi. Nah ini yang dua driver ini yang saat ini sedang kami kaji untuk skala yang mungkin step awalnya ini adalah memverifikasi lagi kajian yang pernah dibuat. Karena tidak hanya BUMN, saya pikir nih, semua perusahaan, baik swasta, BUMD, apalagi BUMN, ketika melakukan investasi kan semuanya harus terverifikasi dengan feasibility study (FS). Nah ini yang harus kami evaluasi ulang Pak. Tentang KI Brebes. Kalau dulu kami udah bikin FS, sudah ada master plan konseptual dan kita mau jalan, tapi kan kita nggak menduga adanya pandemi, kemudian ada perkembangan terbaru dengan Batang. Saya pikir ini yang harus kami evaluasi. Apakah berhenti after delay? Saya pikir enggak, karena masih on. Realitanya masih on. Kalau di Batang, KIW share-nya 30%. Kalau di kawasan industri Brebes, apakah sepenuhnya KIW, Pak? Kita sebenarnya terbuka, Pak. Kalau misalnya memang ada mitra ataupun BUMN atau BUMD yang ingin berpartisipasi juga. Dan kalaupun ada yang memang mempropos bisnis model yang pas dan sesuai dengan ketentuan, pasti kita akan welcome, Pak. Saat ini memang sedang dievaluasi ulang FS-nya. Ini kaitannya nanti kalau calon mitra atau calon partnernya mau ambil porsi atau role seperti apa, ini harus sesuai dengan FS terbaru. Karena sekali lagi Pak, before and after pandemi COVID-19 ini nggak sama. Di semuanya Pak, nggak cuma Brebes. Ya di Batang, apalagi di KIW, tadi saya bilang kita udah mengkaji, jangankan yang ribuan hektar Pak, yang 65 hektar aja,
kita udah bikin highest base use, kita kaji ulang. Kenapa? Karena demand supply-nya ini beda. Iya. Pandemi seperti itu. Pak Fauzi, itu di Semarang ada KIW, di Kendal ada KIK ya, kemudian di Batang ada KITB. Kalau nggak salah di Pemalang ada kawasan industri khusus energi kalau nggak salah sekarang dipersiapkan. Juga nanti ada kawasan industri Brebes. Tadi Pak Fauzi mengatakan bahwa masing-masing harus mempunyai nilai lebih dan daya tarik. Nah, pertanyaan saya untuk KIB Brebes ini apa yang kira-kira menarik? Ya, kalau saya lihat sih semua kawasan industri itu punya potensi, Pak ya, punya potensi. Kayak KI Brebes ini, ya dia secara geografis, secara lokasi lumayan strategis, dekat perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah juga, akses ke kereta api aktif juga ada, ke Pantura ada, ke tol Trans Jawa tidak terlalu jauh, kemudian potensi untuk bikin jetty itu juga dimungkinkan. Tinggal nanti berangkat dari kajian bisnisnya tadi, Pak, ini harus disesuaikan dengan dengan kondisi sekarang. Ya. Nah, saya ngelihat memang aspek legalitas KI Brebes pun ya lumayan kuat gitu kan. Ya. Ada di RPJMN Bappenas, ada di Perpres 9 tahun 2019. Saya pikir itu salah satu dari sekian banyak keunggulan KI Brebes ya. Sama-sama di Jawa Tengah gitu kan, karena UMR relatif kompetitif seperti itu. Ini daya tarik yang saya pikir luar biasa, Pak. Kalau di dalam praktek itu sudah banyak perusahaan-perusahaan industri yang merelokasi pabrik-pabriknya di Brebes, di Tegal, Kabupaten Tegal, tetapi mereka mencari lahan sendiri di luar kawasan industri. Nah itu seperti apa Pak kira-kira peluangnya? Sebenarnya sih sudah ada PP 142 tahun 2015 Pak. Artinya memang pemerintah mengharapkan dan mengarahkan semua pelaku investasi dalam ini pengusaha, pemilik pabrik, gudang untuk memasukkan atau masuk ke dalam kawasan industri, Pak. Karena memang dalam kawasan industri kan semua aspek dari mulai AMDAL, AMDAL Lalin, kemudian estate regulation, gitu kan, itu sudah tertata dengan baik dan semua perizinan sudah include. Nah, kalau AMDAL ya tergantung AMDAL-nya ini boleh mengelola B3 apa enggak misalnya seperti itu. Artinya pemerintah sebenarnya sudah punya regulasi yang memang meminta semua pengusaha untuk masuk ke kawasan industri. Nah, tinggal nanti mungkin ya kembali ke ini Pak ya, masing-masing pengusaha kan punya preferensi, punya opsi-opsi sendiri. Nah, ini yang kita sih berharap semua pelaku usaha masuk ke kawasan industri karena memang sudah komplit ekosistemnya, sudah komplit regulasinya. Kayak KIW misalnya contohnya Pak Bambang ya. Semua tenant ya tinggal pakai perizinan yang ada di KIW aja. Jadi tinggal masuk gitu ya. Apalagi kalau bicara ke KIW Semarang misalnya. Ya kita udah siap nggak cuma dari sisi regulasi tapi juga dari supporting bisnisnya. Ibaratnya investor tuh masuk ke KIW Semarang tinggal bawa inilah capital gitu ya, koper isi duit gitu ya kan, pilih mana tanahnya, oh berapa luas, 1-2 hektar, oke, kemudian nanti mau bangun, nanti ada anak perusahaan kami yang siap jadi kontraktornya, mau merekrut pegawai, anak perusahaan kami juga bikin jasa outsourcing, mau makan siang untuk tenannya udah ada catering, mau antar jemput pegawai, transportasi. Jadi semuanya itu one stop service. Ini yang kita jadikan daya saing dan daya keunggulan KIW. Mudah-mudahan kita juga bisa terapkan di Brebes dan di Batang. Nah, satu lagi saya pertanyaan tentang Brebes, Pak.
Jadi tahun 2022 ini kira-kira apa step atau langkah yang akan dilakukan di Brebes? Kalau di hasil pertemuan terakhir kami dengan koordinasi dengan Kemenko Perekonomian sekitar akhir Juli 2021, ya, kita tadi Pak yang saya sebutkan mengkaji atau mengevaluasi ulang FS tadi Pak, karena semua keputusan bisnis, semua keputusan investasi memang harus ada basisnya. Nah, ini yang kami jaga betul, apalagi selaku BUMN ya. Dan kalau misalnya memang nanti memang sudah ada rekomendasi dari hasil kajian yang step pertama atau tahap awal ini, kami pasti akan mengkomunikasikannya ke pemegang saham, Pak. Ya. Dan dari situ mudah-mudahan bisa ada aksi investment yang konkret. Ya. Tapi kita semua masih komit, Pak, dengan semua penugasan. Ya, kita ibaratnya kan prajurit, Pak. Jenderal bilang ke kanan, ya prajurit ke kanan. Jenderal bilang ke kiri, kita ke kiri. Dan kita profesional, Pak Bambang, artinya sebagai BUMN, perusahaan yang memang 51% dimiliki oleh Kementerian BUMN, 40% oleh Pemprov Jawa Tengah, 9% Cilacap, ya kita akan selalu berkomunikasi dengan semua pemegang saham. Seperti itu, Pak. Dalam menjalankan semua aktivitas investasi kita. Baik, terakhir Pak Fauzi, mungkin masih ada saran atau harapan baik pada pemerintah, dunia usaha, kalangan investor maupun masyarakat pada umumnya supaya tadi program-program KIW di tahun 2022 bisa berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh. Monggo silakan, Pak. Ya, kami berterima kasih atas support dan dukungan yang telah diberikan oleh stakeholder, mulai dari pemegang saham, Kementerian BUMN, Pemprov Jawa Tengah, PMK Cilacap, kemudian nanti yang di Batang, PMK Batang, yang di Brebes, PMK Brebes, ya, para pimpinan-pimpinan kementerian lembaga, supportnya sudah sangat luar biasa, dan ini akan menjadi modal bagi kami untuk bergerak lebih confidence ke depan. Lalu harapannya ke depan di 2022 terutama, kami berharap Indonesia, roda perekonomian Indonesia bisa meningkat lebih baik lagi, dan kami sesuai core bisnis kami sebagai kawasan industri, perusahaan yang bergerak di bidang kawasan industri, menyadari betul dan tetap berupaya agar kawasan industri ini menjadi engine of growth perekonomian Indonesia. Artinya 2021 sudah mulai recover, kita berharap dengan kehadiran baik yang existing KIW di Semarang maupun yang baru nanti, yang di Batang maupun Brebes, ini menjadi engine of growth, mesin pertumbuhan yang membangkitkan perekonomian lebih cepat dan lebih baik lagi, Pak. Ya. Dan kami mohon dukungan dari semua pihak, masyarakat, karyawan, pemegang saham, pemangku kepentingan agar KIW bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab. Baik, terima kasih sekali Bapak Ahmad Fauzi Nur, Sarjana Ekonomi. Sama, Pak Bambang. Magister Bisnis, Dirut Kawasan Industri Wijaya Kusuma, yang sekaligus juga ikut mengelola kawasan industri terpadu Batang dan kawasan industri Brebes. Sukses terus, Pak. Terima kasih, Pak Bambang. Ya. Salam sehat dan sukses selalu, Pak. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.